Hai, halo bro. Jumpa lagi bersama Jonathan. Di sini ada berbagai charger ya. Ini charger apa namanya? Bukan abal-abal ya. Ini charger pihak ketiga resmi dan sudah eh, saya review ya. Dan hasilnya memang charger-charger ini charger-charger yang akurat lah istilahnya seperti itu ya. Jadi resmi ada keluarannya Anker, Xiaomi, dan yang terbaru Orico ini ya, Orico yang barusan aku review. Sementara ini ada Ugreen, Baseus, dan ada punyanya Apple ini ya. Ini 61 watt ya, 61 watt. Dan ini CNW kesukaan saya ini ya, 100 watt ya. Jadi gini ceritanya. Ada yang menanyakan gitu ya, menanyakan kalau dia pakai charger itu charger 30 watt seperti ini, dia punya semacam alat tester seperti ini kok masuknya hanya sekitar 26, ini 30 ya, 26, 27 atau 24, 25, nggak bisa sampai 30 watt ya. Kenapa harus tertulis 30 watt seperti ini Ukraine 30 watt seperti ini tapi nggak bisa masuk 30 watt. Nah itu jadi pertanyaan ya. Ini aku kasih gambaran ya. Jadi ini memang udah sistem daripada charger itu ya. Kalau kalian mungkin menanyakan ke pakar teknologi elektronik ya bisa. Dia detail secara di dalamnya dibongkar terus habis itu mencari detail penyebabnya apa. Tapi kalau saya dari pengamatan saya ya itu memang udah teknologi yang dibuat dari charger itu supaya mengantisipasi lonjakan gitu loh, daripada listrik atau untuk menghambat jalur daya yang terlalu besar, berlebihan lah istilahnya seperti itu. Nih, saya kasih gambaran seperti ini. Misalkan kayak 30 ini yang ditanyakan ya. 30 itu hanya masuk sekitar 25 watt. Ya, betul. Itu betul. 100 watt pun hanya masuk 90 ya. Nah, ini aku pakai power bank ini ya. Pakai power bank ini untuk pengambil dayanya dari chargernya ya. Nah, ini yang aku tunjukkan. Wattmeter ini. Ya. Wattmeter ini yang menunjukkan, jadi kalau charger 30 watt seperti ini. Enggak usah 30 ya, 20 dulu ya. 20 ya. 20 watt seperti ini ya. Dia mengambil listriknya 20 tapi diberikannya ke perangkat itu 18 watt. Ini beda kalau kita masuk ke perumpamaannya itu masuk ke handphone beda ya. Kalau handphone itu pasti dia ngambil sesuai dengan kebutuhannya ya. Atau kabel yang lewat jalurnya seperti ini, misal ini jalurnya kalau misalkan dia kabelnya hanya 20 watt misalkan ya, ini contoh 20 watt, chargernya itu 35 watt seperti ini, terus handphonenya membutuhkan 35 watt ya nggak bisa, dia tetap mengikuti jalur yang terkecil gitu loh. Nah kecanggihan teknologi sekarang tuh seperti itu, jadi nggak bisa kita menyolong gitu supaya gede keluarnya terus ke handphonenya jadi cepat gitu, nggak bisa ya. Nah ini sedikit aku kasih penjelasan, ini contoh ya dari berbagai watt ya. Ini kita berhitung masalah wattnya ya. Ini 20 watt. 20 watt itu ya, ini kita masukkan ya 20 watt nih, 20 watt ya. Tuh, 20 watt udah kita masukkan seperti ini. Sebentar kita atur dulu ya 20 watt. Bentar, kita atur dulu. Ini kita kasih contoh yang 20 watt dulu ya, biar dilihat dulu. Ini kepastian 20 wattnya ya. 20 watt ya. Nah, tertulis 20 watt ya. Kita praktekin ya. Jadi ini ditancepin ya, kita colokan. Bentar. Ya, nah ini. Ya. Kita lihat udah masuk. Bentar. Nah, ini.
ini daya yang diambil dari charger ini. Nah, ini diambil. Ini kan diambil nih. Nah, ini bisa 20. Makanya ini nunjukin kalau ini 20 watt itu dia ngambil daya 20 watt, tapi yang masuk hanya 18. Clear ya? 18 ya. Ini yang contoh yang 20 watt. Dia ngambil 20, 21. Pasti berkisar sekitar segitu. Nah, akhirnya dia distribusikan hanya 18 watt. Demikian juga dengan watt di atasnya. Nih, kita ambil ya. Kita pindah sekarang. Kita coba yang 30 watt ini. Ini 30 watt ya. 30 watt ya. Kita coba. Nih, kita colokin ya. Nah, dia akan ngambil ke listrik. Nah, ini jalur listrik ya. Jalur ke listrik ya. Nah, dia bisa mencapai 30 watt. Nih. Nah, 29 maksudnya 28 29 lah, sekitar segitu. Nah, nih ya. Dia mendistribusikan hanya 26 watt. Paham ya? Hanya 26 watt. Kita pindah sekarang yang ke 45 watt. 35 watt dulu lah. 35 watt dulu. Tadi 30, sekarang 35 ya. Ini 35 watt ya. Jelas tulisannya 35 watt ya. Nah, ini dia. Dia akan ngambil di sini sesuai dengan apa yang tertulis di sini. 35 watt. Bahkan 36 kemungkinan. Nah, ya 36 ya. Ya kan? Kelihatan ya? Sebentar. Nah, ya, kelihatan. Tapi dia hanya memberikan 31 watt. Di semua charger seperti itu. Ya. Ini aku tunjukin aja, ya. Sistematisnya itu, sistemiknya itu seperti itu. Ya. Oke. Ini 35 ya. Sekarang kita ke 45. Ini 45 watt nih. 45 watt nih, kelihatan ya, 45 watt ya. Ya. Itu tulisannya 45 watt ya. Udah ya. Ya, sekarang kita coba pindah ganti jalur yang 45 watt. 45 watt ini ya bisa 46. 46 dia ngambil listriknya. Nah, lihat nih, kita tunggu di sini ya. Nih, ini 42 watt ya yang dikonsumsi, yang disalurkan, tapi dia bisa mengambil 47 watt kelistrikannya. 47, 48 seperti itu. Ya. Diterimanya di sini pendistribusiannya 42 watt. Jelas ya? Jadi jangan dibantah lagi kok ini 45 watt tapi nggak bisa 45 watt. Memang sistemnya seperti itu. Jadi jangan minta supaya ini 45 terus keluarnya 45, jangan. Ya. Keluarnya itu sesuai dengan apa? Kondisinya ya. Nih. Jangankan charger yang pihak ketiga itu semua ya. Ini resmi. Kita bicara resmi ya. Ini dalam arti resmi ada perangkatnya ya. Kita coba ya. Ini Apple ya. Nah, jadi biar ketahuan. Bukan hanya charger pihak ketiga ya. Ini 60. Oh, aku tunjukin dulu ya. Ini 61 watt. Bentar. Ya, ini. Ya, clear ya. 61 watt ya. Kita colokin ya. Nah, colokin. Nah, ini. Jadi, bukan charger pihak ketiga aja. Charger yang resmi, artinya resmi. Ada handphonenya atau ada laptopnya atau nah ini dia hanya 55 watt, kelihatan ya, 55 watt ya. Nah, 50. Tapi dia masuk ngambil listriknya 63 watt. Ini cerita saya ya. Nanti kalau mungkin ada tokoh atau para pakar elektronik yang yang top, yang suhu, mungkin ada saya cerita ini ada kesalahan ya, dikoreksi, tidak apa-apa di kolom komentar ya. Tapi semua yang terjadi di charger ini ceritanya seperti itu. Ya, ceritanya seperti itu.
ya. Ini 61 watt. Yang produknya Apple pun demikian. Ya. Jadi jangan beranggapan wah itu charger pihak ketiga itu pasti seperti itu. Enggak. Charger yang resmi yang tanpa ada pihaknya pun seperti itu. Perjalanan pendistribusian dan pengambilan daya itu seperti itu. Nah, sekarang kita ke 65 watt ya, 65 watt. Kita cobakan yang terbaru ini, ya, yang terbaru. Punyanya Orico. Wah, ini mantap sekali ini, aku senang banget ini Orico. Ya, ini 65 watt ya. 65 watt. Coba 65 watt. Sekarang dia bisa masuk mengisi daya ke sini ya 59, sekitar 59, nanti naik 60, 59 seperti itulah ya. Tapi dia bisa ngambil daya 66 watt ya. Kemana daya yang sisanya ya disimpan di sini, mungkin saya nggak tahu itu. Makanya saya bilang itu para pakar yang bisa menganalisanya. Kalau saya analisanya analisa secara virtual, secara lihat kasat mata, secara pandangan saya. Jelas ya? Jadi jangan nanti saya disalah-salahin ya. Ini penglihatan sebagai user ya. Beberapa charger yang saya gunakan sebagai metode penglihatan saya, visual saya. Nah, ini 66. Tapi dia pendistribusiannya hanya 59 watt. Ya. Kalau kita bicara, oh coba merek yang sudah top, oke. Kita sekarang pilih Ugreen. Ya, ini Ugreen ya, sama-sama kabelnya Ugreen ya. Nih, ini sama-sama Ugreen. Ya, apa yang terjadi? Ya, coba kita lihat. Nah, dia 60 watt, persis malah 60 watt. Dan dia bisa mengambil daya sekitar 67, 68 watt yang diambil oleh charger ini ya, sekitar 67, 68 didistribusikan 60 watt masuk ke cuktek ya. Paham ya maksudnya ya. Jadi jangan misalkan punya charger 35 watt kok masuk ke mana? Ke Mi Turbo masuknya 29 watt, ya itu sudah memang aturannya seperti itu. Ya. Sudah memang aturan pembuatannya seperti itu. Nanti kalau ada yang nanya lagi karena wattnya kecil ya. Ini yang 100 ya. Ini maksimal di 100 watt soalnya. Ya. Kita coba yang 100 ini. Jadi biar jangan ada dusta di antara kita gitu ya kan. Nah ini 100 ya, kita colokkan ya, cus. Nah ini 100 kita colokkan. Ini kabelnya 100 enggak ya, lupa aku. Bisa enggak? Bisa ini lah. Bisa 88 nih, 88, nanti bisa 89 atau 90 lah. Nah inilah 100, lihat nih tuh, kelihatan ya, 101. Jadi fix ya. Kalau berdasarkan pantauan saya, visual saya, pengecasan itu seperti itu. Ketika kita membeli charger yang 65 watt ya, bukan berarti bisa masuk mendistribusikan secara keseluruhan 65 watt, itu enggak. Ya. Dia hanya menarik dari daya listrik sesuai dengan yang tertulis, tapi pendistribusiannya ada minusnya gitu loh. Ya minusnya nggak jauh. Kalau minusnya jauh itu berarti charger abal-abal ya, seperti yang sudah saya bongkar-bongkar itu. Oke, pemahaman ini semoga menjadikan pencerahan ya di kita kalau kita dalam memilih charger. Jadi biar kita tahu ini semua merek seperti itu ya, merek resmi loh ya, merek pihak ketiga ya. Kita tidak membahas charger abal-abal ini. Oke, saya kira cukup sekian dulu video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Kita berjumpa lagi di video saya berikutnya. Oke, thank you.